Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ayu Saban. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang status proses. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Nah, status proses. Sebelum kita membahas tentang status proses, kita harus tahu dulu apa arti dari status proses. Yang pertama ada proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk, yaitu parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Nah, yang kedua ada status. Status didefinisikan sebagai bagian dari aktivitas proses yang sedang berlangsung saat itu. Tiap-tiap proses dapat memiliki salah satu status. Nah, pada saat proses dieksekusi akan terjadi perubahan status. Yang pertama ada new, yang kedua ada running, yang ketiga ada waiting, yang keempat ada ready, dan yang terakhir ada terminated. Nah, apa itu new? New yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat oleh penjadwalan tingkat tinggi, tetapi belum siap melakukan eksekusi. Yang kedua ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat proses bisa dieksekusi, karena CPU tidak sedang mengerjakan tugas yang lain. Yang ketiga ada waiting, yaitu status yang dimiliki pada saat proses sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi, seperti menunggu untuk menyelesaikan I/O atau menerima sinyal. Yang keempat yaitu ready. Nah, apa itu ready? Ready itu status yang dimiliki pada saat proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Dan yang terakhir yaitu terminated, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Nah, ini adalah diagram status prosesnya. Nah, setelah itu status proses yang pertama adalah new. New di sini berarti saat program baru saja dibuat, dikerjakan, dan sudah di-admit. Setelah itu, OS telah menyiapkan waktu untuk diprediksi. Nah, setelah itu dia akan bersifat running. Ketika running akan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama, jika program telah selesai dieksekusi, maka status proses tersebut akan berubah menjadi terminated atau selesai. Yang kedua, jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, kemudian akan berubah menjadi interrupt dan status prosesnya kembali ke ready. Yang ketiga, jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, maka akan ada permintaan masukan atau keluaran input-output. Setelah itu, kejadian tersebut akan menunggu event sampai status prosesnya menjadi waiting. Ketika pengiriman penjadwalan input-output tersebut telah selesai, maka akan kembali ke status ready. Dan akhir dari sebuah program ketika dijalankan yaitu terminated. Jadi, ini dia diagram status prosesnya. Dan dari new hingga terminated. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.